Di Indonesia, pembahasan empiris, kajian ilmiah kayaknya makin ke arah yang lebih positif. Yang cukup tertarik ngebahas hal-hal kayak gitu kayaknya jadi semakin banyak. Di internet sendiri sekarang ini semakin banyak pembahasan-pembahasan atau konten-konten yang cukup akademis, yang tadinya pembahasan akademis itu mahal buat kita dapetin. Kalaupun dulu ada pembahasan-pembahasan yang kayak gitu, biasanya dikemas dengan sangat membosankan. Walaupun sekarang support dari masyarakatnya masih kalah sama konten-konten lucu-lucuan, teori konspirasi, atau gimmick sensasi. Tapi seenggaknya walaupun ngesot, udah better lah ya, keadaannya nggak kayak dulu. Kalau dulu kita mau bahas tentang edukasi di Indonesia itu kitanya capek sendiri. Ya sekarang juga masih sih, cuman seenggaknya masih ada lah audiens yang mau nerima. Di masa gelap, di zaman dulu, itu banyak orang yang menolak ilmu pengetahuan. Mungkin di masa itu juga karena nggak banyak juga sumber yang bisa diakses. Tokoh-tokoh edukatif yang sekarang vokal pun di masa itu mungkin lagi ada di masa berproses. Angkatan milenial pasti relate. Di masa dunia informasi itu penuh dengan kabut. Orang kalau mau belajar itu harus bayar mahal, harus ngeles sini, harus ngeles sana. Tanpa tahu dan punya ukuran, itu tuh bermanfaat atau enggak ya gitu. Ya mungkin ini salah satu manfaat dari perkembangan teknologi. Tapi ya balik lagi di akar rumput, sejumlah angkatan tua yang udah nggak bisa berkembang lagi stuck dan jadi konservatif. Ya udahlah ya kalau itu mah mau gimana lagi. Problemnya saat ini kan ada di angkatan baru yang walaupun perlahan matanya banyak yang terbuka, tapi masih banyak yang nggak bisa melihat secara holistik. Susah mengerti apa yang menjadi esensi. Karena memang problemnya di Indonesia ini ya secara mental aja nggak banyak yang terbiasa sama perbedaan. Dan nggak bisa melihat segala sesuatu itu dengan multi perspektif. Banyak ilmu pengetahuan yang udah dibahas tuh lama banget. Banyak contohnya pembahasan yang udah berlangsung bertahun-tahun, mungkin berabad-abad. Masih banyak aja yang cukup banyak tertinggal. Sulit paham, mau dijelasin kayak gimana pun. Belum lagi yang ngejelasinnya pun dari di antara yang bagus, masih terdominasi sama yang kurang bagus. Yang impulsif, yang modalnya cuman public speaking, tanpa didukung pemahaman materi yang baik. Ada yang pemahamannya baik, public speakingnya belepotan. Tapi ya udahlah ya, namanya berproses, seenggaknya ada kemajuan. Gak tahu ya kenapa mungkin banyak dari mayoritas tokoh-tokoh edukasi itu masih membuat konten langsung dari keresahan atau karena ada suatu kepentingan. But anyway, di video kali ini aku mau bahas pembahasan yang sebenarnya aku tuh malas bahas. Kayak udah capek gitu. Dan udah banyak juga orang lain yang bahas. Dari yang bener, lumayan bener, sampai yang wadidau juga ada. Yaitu bahas teori evolusinya Darwin. Nah, udah banyak kan yang bahas. Kebanyakan orang di sosial media itu ngebahas tentang kesalahpahamannya kan. Di mana Darwin itu nggak pernah mengatakan manusia berasal dari monyet. Yang sebenarnya secara spesies itu berkerabat dekat dengan kera. Dan kera itu bukan monyet. Sama kayak ayam dan T-Rex yang berkerabat dekat, tapi bukan berarti T-Rex adalah nenek moyang dari ayam kan gitu. Selain kesalahpahaman yang dipersoalkan juga itu tentang teori evolusi yang seolah-olah itu nggak sejalan dengan kepercayaan yang selama ini udah menjadi fundamental. Banyak akhirnya debat yang nggak bermanfaat itu terjadi. Padahal kalau secara dasar kita pahami dulu aja, apa itu ilmu pengetahuan atau sains, apa itu kepercayaan. Kalau kita paham itunya dulu, mungkin perdebatan bertahun-tahun itu nggak akan pernah terjadi. Ya nggak tahu juga sih tapi ilmu pengetahuan atau bahasa kerennya mas sains gitu. Secara pengertian umumnya itu kan suatu usaha sistematis dengan metode pendekatan ilmiah. Cuma sekedar kita nih awalnya nggak tahu terhadap sesuatu. Terus kita perhatikan, kita deskripsikan, kita uji coba dengan banyak cara berkali-kali secara konsisten yang hasilnya nanti menjadi pembuktian. Nah, dari situ lahirlah ilmu pengetahuan. Itu merupakan produk kognitif atau pikiran. Gak ada urusannya gitu sama keyakinan. Kalau keyakinan itu hasil interpretasi yang menjadi dogma yang awalnya dari kita nggak tahu, terus dikasih tahu lewat doktrin, entah dari kitab atau tafsiran, di mana apapun yang terjelaskan di situ kita percaya, bukan kita buktikan. Kalaupun ada pembuktiannya ya paling secara personal aja, lewat rasa yang dialami per masing-masing individu. Itu pun nggak bisa dijelaskan atau dibuktikan secara ilmiah. Biasanya cuma produk afeksi atau perasaan
apa yang dirasa, kayak takut, nyaman, gembira, damai, yang seperti itu. Medianya lewat mimpi, pengalaman, perasaan, atau fenomena yang terjadi yang nggak bisa terjelaskan, kebetulan yang seolah-olah terkait. Tapi apapun itu, kita pada dasarnya berkeyakinan itu dasarnya kan percaya. Makanya toolsnya itu pakai iman, bukan pakai jurnal ilmiah kan gitu. Paham kan ya bedanya? Yang satu mah ngomongin soal hasil dari bukti yang bisa diuji, yang bisa diukur lewat indera. Sedangkan satu lagi ngomongin tentang percaya yang nggak butuh bukti, yang nggak ada tolak ukurnya. Banyak yang nggak bisa dibuktikan secara material. Dan emang di ranah keyakinan nggak perlu dibuktikan. Ya namanya juga percaya. Kita paham dasarnya itu dulu aja. Udah clear tuh di situ. Kepercayaan itu ranah dominannya kan dirasa. Ilmu pengetahuan ranah dominannya itu di pikiran. Ya walaupun gak 100% rasa dan pikiran. Pasti kombinasi di antara keduanya. Sains itu bilang lewat teori Big Bang awalnya, terus muncul bumi, akhirnya jaraknya ideal antara bumi dan matahari, sehingga di bumi memungkinkan ada zat untuk cair dan menjadi air. Terus awalnya muncul cyanobacteria yang menghasilkan oksigen, akhirnya mulai terbentuk atmosfer dan mulai banyak makhluk-makhluk tercipta yang awalnya lewat metode membelah diri, akhirnya dengan kesadaran tidak menurunkan gen negatif, dari orang tuanya muncul gender, lalu berkembang biak menjadi seksual, dan banyak spesies-spesies lain muncul dari situ. Yang akhirnya dari situ entah Wallace, Darwin, Lamarck, Weismann, itu kan ngelanjutin aja. Ilmu kan akumulasi. Mereka cuma mendeskripsikan bahwa ternyata manusia adalah spesies makhluk hidup yang ternyata bisa lebih unggul dari spesies lainnya. Dulu banyak spesies manusia lain yang punah yang terkonfirmasi lewat fosil-fosil temuan dan ternyata yang bertahan jenisnya itu adalah Homo sapiens atau manusia modern. Ya udah, itu kan cuman sekedar cara kita meraba-raba semua misteri dunia lewat indera. Dilihat, diraba, diterawang. Ya itu mah iklan layanan masyarakat zaman dulu. Bedain uang asli sama uang palsu. Tapi anyway, poinnya kan gitu. Di Indonesia orang yang buat konten menjelaskan tentang masalah ini itu kayak nggak paham dasarnya gitu, aneh. Mereka itu kayak copy paste Google atau gimana sih gitu ya, dibaca cuman untuk keperluan bikin konten doang, jadinya bukan meluruskan pertentangan, malah buat cabang pertentangan baru. Bosan kali sama problem yang lama. Soalnya aneh banget, misalkan di agama Abrahamik, percayanya itu kan manusia dari debu dan tanah. Jadilah Adam, terus diambil tulang rusuknya, jadilah Hawa. Kan gak sejalan tuh sama rentetan penjelasan dari sains yang tadi dibahas. Ya emang gak harus sejalan, kan beda. Jangankan sama sains, sama agama yang lain aja kan gak sejalan. Di Hindu misalkan, penjelasannya itu kan Brahman, membelah dirinya menjadi dua dan akhirnya menciptakan laki-laki dan perempuan. Dari laki-laki dan perempuan inilah semua makhluk diciptakan. Atau di Buddha, proses penciptaan ini nggak ada manusia pertama. Proses penciptaan itu melewati hukum kosmik. Manusia berasal dari evolusi makhluk-makhluk yang terlahir kembali. Rada sejalan sih itu sama teori evolusinya Darwin. Kalau yang versi Adam dan Hawa, kita taunya dari kitab. Yang Muslim dari Al-Quran, sisanya mungkin ngambil dari Torah atau Taurat. Selain itu juga masih banyak penjelasan tentang proses penciptaan dari perspektif lain. Masing-masing orang-orang yang percaya entah lewat jalur manapun, itu kan percaya tanpa melalui proses pembuktian. Ya gimana juga cara ngebuktiinnya gitu kan, apalagi rata-rata kan agama-agama sekarang itu mengambil dari teks-teks di zaman kuno yang ya udah gitu kan, mau teman-teman percaya yang mana ya terserah teman-teman. Tapi di sains itu kan nggak berangkat dari modal yakin. Orang kalau mau buat teori itu nggak bisa ngasal. Harus ada jurnal ilmiahnya, harus bisa dikonfirmasi pembuktiannya. Sifatnya juga selalu terbatas karena datanya itu terbatas. Ada faktor-faktor teknis. Kayak misal ada gak nih alatnya atau teknologinya yang bisa membantu kita untuk mengambil data yang secara indera kita nggak bisa, terbatas di situ. Akhirnya karena sifatnya yang terbatas, hasilnya juga nggak jadi 100%. Selalu yang disebut itu adalah persentase terbesarnya atau kemungkinan terbesarnya. Ini begini dan begitu yang sifatnya juga sementara, sambil membuka kemungkinan adanya perkembangan. Kalau sesuatu hal secara materialnya itu nggak ada,
atau belum ada atau belum ditemukan, maka nggak bisa tuh dimasukin ke ranah ilmiah. Agama perihal segala penjelasan mistikanya, kalau belum terbukti, kalau masih mistis, ya nggak bisa masuk ke ranah ilmiah. Tapi bukan berarti juga nggak boleh dipercaya. Atau bukan berarti juga itu semuanya salah atau bohong. Nggak gitu. Mau percaya ya silakan aja. Karena agama itu kan cakupannya luas dan multitafsir. Sedangkan ilmiah, ya udah baru ketemunya sampai situ. Bukan berarti membatalkan apa yang tertulis dalam sebuah keyakinan itu akhirnya jadi salah gitu. Dulu nih manusia bermimpi mau terbang, mau bikin alat terbang gitu kan. Itu juga nggak masuk ke ranah ilmiah, malah diolok-olok gitu, udah gila apa melawan hukum alam. Tapi ternyata pelan-pelan sains dan teknologi itu kan berkembang lewat uji coba. Dan akhirnya ditemukanlah pesawat oleh siapa itu? Wright Brothers ya, lupa. Dari yang tadinya gak make sense, akhirnya jadi make sense. Ada penjelasannya, dapatnya dari mana? Dari riset. Ternyata memanfaatkan gaya angkat dan gaya dorong dengan struktur tertentu terbukti kita bisa membuat benda itu terbang. Maka terbang gak jadi mitos lagi, gak jadi goib lagi. Bisa terjelaskan. Apa teman-teman masih percaya pesawat terbang itu menggunakan bantuan jin? Kan enggak. Apa ada? Sains itu nggak menggantikan tempatnya keyakinan. Walaupun mungkin nanti di masa depan akan ada orang-orang yang mengupayakan hal itu. Sains itu prosesnya kan setahap demi setahap membuka sebuah informasi yang kita kenali awalnya lewat interpretasi, jadi benar-benar terjelaskan dan terbukti. Yang akhirnya tergantikan adalah interpretasi kita. Coba deh, apa karena sekarang ada kendaraan terus akhirnya teman-teman jadi nggak butuh kaki? Kan beda, kendaraan mah alat untuk berpindah jadi bisa lebih cepat, jarak jelajahnya jadi lebih jauh, nggak mengeluarkan energi yang banyak, bisa menyingkat waktu yang seharusnya memakan waktu yang lama. Dibandingkan kalau kita jalan kaki. Sedangkan kaki secara normal memang bagian dari tubuh kita, mau dipakai jalan mau enggak, dia ada di situ. Kecuali yang mohon maaf emang cacat. Beda kan? Toh saintisnya sendiri juga agamanya beda-beda gitu. Mungkin ada yang percaya sama suatu kepercayaan, mungkin ada yang enggak. Kalau kita beneran baca buku teori evolusinya Darwin, di situ banyak kok tertulis kemungkinan besar atau diperkirakan. Karena metode dalam teori evolusi ini juga awalnya itu kan didapat dari mengamati. Data yang dipakai oleh Darwin juga bukan 100% dari dia. Sebagian besar itu didapat dari makalah yang dikirim oleh Wallace. Temennya atau ilmuwan lainnya yang setuju sama evolusi, yang dikala itu sedang melakukan penelitian di Malaysia. Terus mereka bikin-bikin makalah, mereka itu punya gagasan tentang teori evolusi yang sejalan. Dari situ dibuat buku sama si Darwin, On the Origin of Species. Terbit pada tahun 1859. Dan terkenal deh tuh dari situ Charles Darwin. Dibanding Alfred Russel Wallace. Sampai akhirnya Charles Darwin menerbitkan bukunya yang kedua, yang lebih spesifik, ngebahas manusia di teori evolusinya, The Descent of Selection in Relation to Sex. Diterbitin tahun 1871. Di buku kedua ini nih yang nambahin kontroversi pada masanya. Banyak orang Kristen Ortodoks pada masa itu mengutuk tulisan Darwin sebagai bid'ah. Sedangkan Charles Darwin sendiri juga didukung sama ilmuwan-ilmuwan lain. Seperti Thomas Henry Huxley, seorang ahli biologi. Mereka menempatkan asal-usul manusia modern itu kemungkinannya dari Afrika. Di situ jadi kontroversi lagi yang dikala itu orang-orang kulit putih memandang rasnya lebih tinggi daripada ras orang kulit hitam, merasa terhina. Padahal nggak nyambung. Nah, ketika mereka menulis ini, bukti dukungan dari fosil-fosil yang ditemukan di masa itu hampir nggak ada. Cuma ada tempurung kepala neanderthal, spesies manusia lain, dan tulang-tulang anggota badan terkait yang ditemukan oleh pekerja tambang dari Gua Batu Kapur dekat Düsseldorf di Jerman tahun 1856. Sayangnya kekunoan dari tulang-tulangnya itu nggak jelas. Dan tampak ada kemungkinan yang masuk akal bahwa tulang-tulang tersebut atau tengkorak itu berasal dari manusia modern yang paleontologis. Akan tetapi fosil-fosil tambahan muncul baru ditemukan setelah kematiannya Darwin. Tapi walaupun kontroversial, teori evolusi Darwin ini secara umum diterima pada saat kematiannya pada tahun 1882.
Huxley juga di tahun 1885 itu pensiun sebagai ahli biologi. Walau kadang masih suka kasih pendapat soal karakteristik fosil manusia purba. Baru pada tahun 1891, Eugene Dubois menemukan fosil manusia pertama yang nggak bisa dikarakterisasi pakai caranya Huxley, yaitu spesimen tempurung kepala dari Trinil Jawa dan memiliki tempurung otak yang ukurannya jauh lebih kecil dan fitur yang lebih primitif daripada rekan neandertalnya. Kita mengenalinya hari ini sebagai spesimen pertama dari spesies manusia purba Homo erectus. Akhirnya 34 tahun kemudian, tahun 1925, Raymond Dart mendeskripsikan fosil yang bahkan lebih primitif. Tengkorak seorang anak dari Taung, Afrika Selatan yang merupakan spesimen pertama Australopithecus yang diketahui. Meskipun pengakuan ilmiah dari fosil-fosil neandertal, fosil-fosil tersebut menggambarkan fase-fase dasar dalam evolusi manusia yang kita kenali saat ini. Oh, terus gimana? Kan di kitab yang ditulis Musa di Taurat itu ditulis bahwa manusia diciptakan sempurna, segambar, dan serupa dengan Allah. Sedangkan di teori evolusi berarti dari yang tidak sempurna jadi sempurna. Berarti Musa salah dong. Bentar, ini kok rambut kenapa jadi belah dua ya? Kalau diartikan dan ditafsirkan secara harafiah, apalagi tafsirannya berasal dari sebelum zamannya teori evolusi itu ada, mungkin akan kayak gitu kesannya. Zamannya Musa kan belum ada ilmiah-ilmiahan. Walaupun teman-teman percaya bahwa Nabi itu dapat wahyu, pada akhirnya dia tetap manusia yang hidup dalam konteks zaman. Makanya di kitab-kitab agama itu nggak ada yang ngebahas tentang Bitcoin, AI, apa hukumnya punya pacar anime. Coba di sini kita belajar objektif. Dasarnya di kitab sumber dari keyakinan itu kan sebagian besar sifatnya multitafsir. Terus kan tafsirnya sendiri itu berasal dari zaman di mana belum ada ilmiah-ilmiahan. Terus akhirnya misalkan di zaman modern muncul tafsir baru yang berubah terpengaruh karena adanya kajian-kajian ilmiah ini. Berarti tafsir mana yang lebih kuat? Ya itu silakan teman-teman jawab sendiri aja. Dan bukan berarti kalau misalkan tafsirnya berubah, maka ayat dan kebenaran dari kitabnya juga ikut berubah. Soalnya zaman kan ikut berkembang, Bray. Atau coba teman-teman renungkan pertanyaan ini deh. Agama yang mengikuti zaman atau zaman yang mengikuti agama? Nah, itu juga silakan teman-teman jawab sendiri masing-masing. iPhone, Starlink, stasiun luar angkasa, itu kan belum ada di saat kitab-kitab dari kepercayaan tersebut ditulis. Terus gimana coba cara agama menanggapi ketika ada hal-hal baru coba? Yang bodoh dan males mah gampang, tinggal jawab aja itu adalah hoaks, palsu, hasil buatan dari elit global. Kalaupun misalkan dianggap bid'ah juga, bid'ah itu kan artinya hal-hal yang belum ada pada masa Nabi yang menerima wahyu itu hidup. Bukan berarti nggak boleh. Yang nggak boleh itu kalau misalkan efek buruknya lebih banyak daripada efek baiknya, mudorot atau nggak guna. Ya kalau kayak gitu mah nggak usah bid'ah. Yang nggak bid'ah juga nggak boleh kali. Udah dulu sampai situ. Nanti kalau kepanjangan durasinya, HP Xiaomi aku nggak kuat ngeditnya.